Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggota Dipa Permana, Lisnaira Nur Ali, dan Sena Dwi Febrian. Di sini saya akan mempresentasikan biografi tentang Abu Hanifah. Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah seorang sastrawan, khususnya penulis naskah lakon dan novelis. Ia juga cendekiawan, budayawan, dan politikus Indonesia yang mendapat gelar untuk Maharaja Emas. Abu Hanifah yang memakai nama samaran El-Hakim ketika menulis naskah lakon dan novel. Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, tanggal 6 Desember 1906. Dia meninggal Jumat subuh 4 Desember 1979 di Rumah Sakit Pad Gatot Subroto, Jakarta, karena penyakit lever dan komplikasi penyakit lainnya yang dideritanya selama 7 bulan. Abu Hanifah menamatkan pendidikannya di Indische Arts tahun 1932 dan Sekolah Tabib Tinggi tahun 1940. Tahun 1962, ia memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Akademi Belles Artes Brazil. Sesuai dengan pendidikannya, tahun 1946, Abu Hanifah bekerja di RSUV Jakarta. Dia pun pernah membuka praktik dokter di Sukabumi. Selanjutnya, ia bertugas sebagai dokter di daerah Rimbu. Pengalamannya selama di Rimbu dituangkannya ke dalam novelnya yang berjudul Dokter Rimbu. Karyanya yang lain yang berkaitan dengan profesinya sebagai dokter adalah naskah lakon yang berjudul Intelek Istimewa, yang mengentangkan peran sosial seorang dokter yang ingin menyumbangkan keahlian dan kebaktiannya pada tanah air dan bangsanya. Abu Hanifah menyandung berbagai profesi selain dokter. Dia berpengalaman dalam mengolah media massa cetak, antara lain pernah menjadi redaktur majalah Jong Sumatera, Pemuda Indonesia, dan Indonesia Raja. Dia juga aktif dalam pergerakan kemerdekaan dan organisasi politik. Pada masa pendudukan Jepang, ia tercatat sebagai pemimpin barisan Hizbullah dan ikut terjun melawan serdadu Jepang yang ketika itu dengan beringas merusak rumah ibadat. Atas jasanya menyelamatkan sejumlah gereja dari keganasan serdadu Jepang, Abu Hanifah mendapatkan anugerah bintang kehormatan dari Sri Paus Johannes XX11. Meskipun bekerja sebagai pemimpin organisasi pergerakan Islam, Abu Hanifah bukanlah orang yang fanatik dalam beragama. Dia seorang nasionalis. Dalam melakon Taupan di Atas Asia, misalnya, tampak pandangan Abu Hanifah yang mengungkapkan bahwa dasar-dasar ajaran Islamlah yang patut dijadikan landasan ideal. Namun, ia juga melontarkan gagasan tentang perlunya persatuan antara golongan Islam dan kaum nasionalis. Dan pelukis sekaligus dapat berbicara panjang lebar tentang filsafat, sebagaimana dituangkan dalam bukunya Rintisan Filsafat. Minat perhatiannya diungkapkan lewat tulisan-tulisan tentang dunia pendidikan. Sebagai pelukis, ia pernah menyelenggarakan pameran lukisan di dalam dan di luar negeri. Selain aktif sebagai politikus di dalam negeri, di luar negeri Abu Hanifah berpengalaman sebagai diplomat di luar negeri, antara lain di Roma dan Brazil. Ia pernah menjabat sebagai duta besar dan dalam Interasiatic Relations Conference di New Delhi yang diselenggarakan bulan Maret 1947. Ia tercatat sebagai pemimpin delegasi Indonesia. Tahun 1950, ia dipercayai sebagai ketua delegasi Indonesia
ke pertemuan UNESCO yang diadakan di Florence, dan tahun 1951 ia menjabat sebagai anggota eksekutif pada markas besar UNICEF di New York. Tahun 1951 sampai 1957 dia tercatat pula sebagai penasihat sementara pada kementerian di luar negeri. Sedangkan tahun 1952 ia menjabat wakil ketua Lembaga Indonesia Urusan Masyarakat Dunia. Sebagai sastrawan, khususnya sebagai penulis naskah lakon, Abu Hanifah berusaha mempertahankan kehidupan lakon di Indonesia, terutama pada masa pendudukan Jepang. Usahanya dalam memperjuangkan penemuan nilai-nilai budaya sendiri patut dihargai. Himpunan Sandiwara Penggemaran Maya yang mementaskan naskah lakon Abu Hanifah dengan jelas dan tegas, menuliskan maksud dan tujuannya, yaitu memajukan seni sandiwara pada khususnya, kebudayaan pada umumnya, dengan berdasarkan pada kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Dengan demikian, Maya dan di dalamnya ada peran Abu Hanifah merupakan satu-satunya himpunan sandiwara yang secara tegas merumuskan tujuan aktivitasnya, yakni tegaknya kejayaan budaya Indonesia.